Aulia, mahasiswi cerdas berusia 20 tahun dari keluarga religius. Hidupnya hancur seketika saat ia dinyatakan hamil di luar nikah. Pria yang menghamilinya, Rehan, menghilang tanpa kabar. Ibunya, Bu Rahma, seorang guru ngaji yang dihormati di kampung, tak sanggup menerima kenyataan itu. Demi menutup aib keluarga, Bu Rahma memaksa Aulia menikah dengan Ustadz Salman, lelaki alim berusia 65 tahun yang dikenal luas karena ceramah moralitasnya. Meski berat, Aulia menerima pernikahan. Itu demi ibunya. Namun setelah menikah, ia mulai merasakan kejanggalan demi kejanggalan. Rumah sang ustadz terlalu siap menyambutnya. Barang-barangnya terasa terlalu akrab. Bahkan, sang ustadz tampak seperti sudah tahu segala hal tentang dirinya termisoksol, kehamilan. Hingga pada malam pertama pernikahan, Aulia menemukan rekaman CCTV tersembunyi di kamar pengantin. Dalam rekaman itu, ia melihat dirinya sendiri, tengah berada di rumah Ustadz Salman, dalam kondisi setengah sadar, bermukena, dan tampak pasrah. Aulia yakin ia tak pernah datang ke sana. Ketika ia mencoba mencari jawaban, Ustadz Salman hanya tersenyum dan berkata, "Kamu pikir kamu tahu siapa ayah anakmu, Aulia? Mungkin takdir sudah lebih dulu memilih kita, sebelum kamu sadar sepenuhnya." Aulia pun tersadar. Pernikahan ini bukanlah solusi dari aib, melainkan bagian dari rencana besar yang telah disusun rapi. Rahasia demi rahasia terkuak, dan Aulia mendapati dirinya bukan korban pertama, tapi mungkin satu-satunya yang cukup sadar untuk melawan. Takdir yang dipilihkan adalah kisah perjuangan seorang perempuan muda menghadapi tekanan keluarga, manipulasi spiritual, dan rahasia kelam yang bersembunyi di balik jubah kesucian. Cerita ini mengguncang perasaan, mengaduk emosi, dan mengajak pembaca bertanya, apakah semua yang tampak suci benar-benar suci? Aulia, kamu dengar ibu kan? Suara itu terdengar lembut, tapi tajam. Seperti selimut tipis yang basah menghangatkan di luar, tapi membuat menggigil di dalam. Aulia menunduk. Tangannya meremas ujung kerudung biru laut yang sudah kusut. Sejak tadi, ibu udah ngurus semuanya. Ustadz Salman bersedia, dan beliau itu orang baik. Orang yang insya Allah bisa membimbing kamu kembali ke jalan Allah. Aulia hanya diam. Bukan karena tak mau menjawab, tapi karena lidahnya seperti lumpuh. Dunia terlalu cepat berubah. 3 minggu lalu, ia masih duduk di kelas sambil mencatat materi ekonomi pembangunan. Hari ini, ia harus menikah. Bukan dengan cinta pertamanya, bukan juga dengan orang yang seumuran dengannya, tapi dengan lelaki yang bahkan lebih tua dari ayahnya sendiri. Ustadz Salman hamil di luar nikah. Kalimat itu terasa seperti cambukan yang terus mengoyak pikirannya. Padahal, ia hanya mencintai Rehan, hanya satu kali. Sekali yang terlalu cepat, terlalu naif, dan kini jadi dosa yang tak bisa dicuci air mata. Bu, Aulia masih kuliah, masih semester 6, masih ada skripsi. Masa depan Aulia belum selesai. Kamu pikir masa depan kamu masih ada, kalau perut kamu makin kelihatan? Suara Bu Rahma meninggi. Kita ini keluarga terhormat, Aulia, ibu guru ngaji. Nama baik kita di kampung ini harga mati. Kalau orang tahu, semua akan hancur. Ibu, adikmu, kamu sendiri. Aulia menggigit bibir. Kata harga mati membuat hatinya sakit. Kenapa harga mati selalu dibayar oleh perempuan? Kamu mau anak kamu lahir tanpa ayah? Bu Rahma kembali berkata. Kini nadanya melembut. Ustadz Salman itu bukan sembarang orang, Lia. Dia bisa jadi pelindung kamu, pembersih aib kamu. Kita semua, Aulia tahu sekali bagaimana ibunya mengagumi ustadz itu. Setiap malam Jumat, Bu Rahma akan memutar ulang ceramah beliau di YouTube sambil menangis dan berzikir. Rumah ini penuh dengan suara lantang tentang dosa, neraka, aurat, dan zina. Semua dibungkus suara lembut dan senyum yang tampak suci. Tapi, Aulia tidak pernah benar-benar nyaman. Kenapa dia mau, Bu? Tanya Aulia akhirnya. Pelan. Pertanyaan itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang. Bu Rahma terdiam sejenak sebelum berkata, karena dia orang baik. Dia tahu kamu butuh penebusan. Aulia nyaris tertawa, tapi yang keluar hanyalah desahan getir. Penebusan untuk dosa yang bahkan belum sempat ia pahami, untuk keputusan bodoh yang ia ambil dalam satu malam, dan sekarang jadi bekas luka seumur hidup. 2 hari kemudian, pernikahan itu terjadi, tanpa pesta, tanpa sorak-sorai, hanya akad nikah sederhana di ruang tamu, disaksikan para tetua kampung dan beberapa jamaah masjid. Ustadz Salman mengenakan gamis putih bersih dan peci serupa, tatapannya tenang,
Suaranya lembut dan senyumnya menenangkan. Tapi entah kenapa, Aulia merasa dingin saat mengucap saya terima nikahnya. Aulia merasa jiwanya keluar dari tubuh. Itu bukan pernikahan, itu penguburan hidup-hidup. Malam harinya, Aulia duduk sendiri di ranjang besar yang wangi kayu cendana. Kamar pengantin yang terlalu mewah untuk ukuran kampung. Dindingnya krem, dengan foto-foto kaligrafi dan lukisan Ka'bah. Di sudut ruangan, ada lemari tua yang tertutup rapat, dan sebuah kamera kecil di pojok langit-langit. CCTV yang katanya untuk keamanan rumah, dia belum tahu kamera itu akan mengubah segalanya nanti. Pintu kamar diketuk pelan. Ustadz Salman masuk, membawa 2 gelas susu hangat. Minumlah, katanya pelan, biar kamu tenang. Aku tahu ini berat. Aulia menatap gelas itu dengan ragu, tapi akhirnya menerima. Susu putih itu terasa manis, tapi seperti menyimpan rasa aneh di ujung lidah. Aulia mencoba mengabaikan. Lia, ujar Ustadz itu pelan, duduk di kursi dekat jendela. Kamu tahu kenapa aku menerima lamaran ibumu? Aulia menoleh, jantungnya berdegup karena Allah sudah mempertemukan kita di waktu yang paling tepat. Lanjutnya, mungkin menurutmu ini paksaan, tapi bagiku ini takdir. Ia tersenyum. Hangat, terlalu hangat. Aulia menelan ludah. Malam itu, tidak ada apa-apa yang terjadi secara fisik, tapi udara kamar itu terlalu tebal, seperti menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan paksaan, dan Aulia mulai sadar. Pernikahan ini bukan tentang menutup aib, ini tentang membuka rahasia yang jauh lebih dalam. Hari pertama jadi istri Ustadz Salman, terasa seperti tinggal di rumah orang asing. Rumah itu memang luas, bersih, rapi, wangi kapur barus, dan kayu gaharu menyelimuti udara. Di luar, taman kecil tertata seperti potret dari majalah dekorasi Islami. Tapi Aulia merasa seperti sedang menginap di tempat yang bukan untuknya, seperti sedang menjalani syuting acara religi, bukan hidup nyata. Setiap sudut rumah terasa terlalu sempurna. Dari sajadah yang terlipat presisi di rak musola kecil, hingga baju-baju gamis ukuran S yang tergantung rapi di lemari kamar tamu. Aulia sempat berpikir, siapa yang tinggal di sini sebelumnya? Ada istri sebelumnya? Tanya Aulia saat makan siang. Ustadz Salman tersenyum. Ia mengangkat sendok dengan tenang, lalu menjawab, pernah, tapi sudah lama meninggal. Aku memang tinggal sendiri sekarang. Aulia mengangguk pelan. Tapi perasaannya tetap tak tenang. Ruang keluarga terlalu bersih, dapur terlalu lengkap. Bahkan lemari es sudah berisi makanan favoritnya, puding mangga buatan rumahan, dan roti gandum isi coklat yang biasa ia beli di minimarket dekat kampus. Ia menoleh ke arah Ustadz yang duduk tenang di seberang meja, membaca kitab sambil menyeruput. Teh, siapa yang nyiapin ini semua? Tanya Aulia, lirih. Oh, ada Mbak Yuni, asisten rumah tangga yang bantu bersih-bersih. Tapi dia datangnya pagi aja, pulang sore. Aulia hanya mengangguk. Tapi pikirannya melayang. Semua ini terasa disiapkan jauh sebelum pernikahan. Bahkan sebelum dia tahu dirinya hamil. Apakah ibu sudah merencanakan ini dari lama? Bisik batinnya. Tapi bagian paling menyeramkan bukan soal rumah, melainkan sikap sang suami. Ustadz Salman terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu tahu batasan. Ia tak pernah menyentuh Aulia lebih dari sekadar jabat tangan saat akad. Ia tak pernah menatap tajam, tak pernah bertanya tentang masa lalu. Justru ia sangat lembut, terlalu lembut, sampai Aulia merasa seolah sedang dijaga. Tapi bukan dengan kasih, melainkan seperti benda pecah belah yang harus diawasi agar tak rusak. Setiap malam, Ustadz itu hanya masuk kamar untuk meletakkan segelas susu hangat di meja. Tak lebih, saya tak ingin menyentuhmu tanpa kerelaanmu, Aulia. Katanya malam kedua. Pernikahan itu bukan soal hak semata, tapi kesiapan hati. Kita punya waktu. Kalimat itu seharusnya membuat Aulia lega. Tapi kenapa justru membuatnya makin takut? Hari ketiga, Aulia mulai menjelajah rumah sendirian. Ia membuka ruang kerja Ustadz. Ada ratusan buku agama berjajar rapi. Tapi satu hal menarik perhatiannya, rak kecil di bawah meja. Di sana, ada tumpukan catatan, foto-foto, dan flash disk. Aulia mengambil satu flash disk dan memasukkannya ke laptopnya malam itu. Diam-diam, di dalam kamar, isi foldernya rapi. CCTV kamar, ceramah offline, Aulia hari ke-9. Jantung, Aulia seperti dihantam palu. Folder dengan namanya, dengan tangan gemetar, ia membuka folder Aulia hari ke-9.
Sebuah video muncul. Durasi 15 menit. Latar video tampak seperti ruang tamu rumah ini. Aulia melihat dirinya sendiri. Duduk di sofa mengenakan mukena putih. Mata terpejam setengah terbuka. Seperti orang setengah sadar. Tangannya bergetar dan Ustadz Salman duduk di seberang. Membacakan doa dengan suara pelan. Aulia menggigit bibir. Ia tidak pernah merasa datang ke rumah ini sebelumnya. Apalagi dalam kondisi seperti itu. Tapi rekaman itu jelas memperlihatkan dirinya. Ia menghentikan video sebelum habis. Tangannya dingin, dadanya sesak. Apa maksud semua ini? Bisiknya. Apakah ia pernah dibawa ke rumah ini sebelumnya dalam keadaan tidak sadar? Dan kenapa Ustadz itu punya rekamannya? Keesokan harinya, Aulia mencoba mengabaikan rasa takut. Ia masih belum berani bertanya langsung, tapi ia mulai mencatat hal-hal kecil. Waktu Ustadz pergi ke masjid, rutinitas Mbak Yuni letik-letak kamera CCTV di rumah. Malam keempat, Ustadz masuk kamar dengan senyum lembut seperti biasa. Kamu makin cantik, sekarang katanya Sambi. Meletakkan susu di meja, Aulia mencoba tersenyum. Tapi tawanya gugup Pak Ustadz. Boleh saya tanya sesuatu tentu? Waktu itu, sebelum saya tahu saya hamil. Apakah saya pernah ke rumah ini? Ustadz Salman menatapnya. Lama, seperti sedang memilih kata. Akhirnya ia menjawab, kamu datang karena kamu butuh bimbingan. Saat itu kamu kebingungan. Tapi kamu gak ingat ya? Aulia menggeleng pelan. Wajar, kadang saat orang sedang rapuh, ingatannya kabur. Ustadz itu mendekat pelan, lalu berkata pelan sekali, tepat di telinga Aulia. Kamu pikir kamu tahu siapa ayah anakmu? Aulia, mungkin takdir sudah lebih dulu memilih kita. Bahkan sebelum kamu sadar sepenuhnya. Aulia membeku. Kalimat itu dingin, lembut, tapi penuh arti. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Aulia merasa ingin kabur. Lari jauh, tapi kemana? Karena kini ia sadar, pernikahan ini bukan sekadar solusi dari aib, tapi mungkin bagian dari skenario besar yang ia tak tahu ujungnya. Sejak mendengar kalimat itu dari Ustadz Salman, tidur Aulia tidak lagi tenang. Wajah suaminya yang sebelumnya tampak teduh, kini seperti bertopeng. Takdir sudah lebih dulu memilih kita, bahkan sebelum kamu sadar sepenuhnya. Apa maksudnya? Aulia bangun di tengah malam dengan napas terengah. Keringat membasahi pelipisnya. Mimpi itu datang lagi. Sama seperti beberapa malam terakhir, ia duduk di ruang tamu rumah besar itu. Ada yang membacakan ayat-ayat suci. Ia sendiri menangis, tapi tak tahu kenapa. Wajah-wajah kabur di sekelilingnya, seperti bayangan. Dan satu sosok selalu hadir di sana, memakai sorban putih. Aulia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu memori yang pernah terjadi, tapi otaknya menolak mengingatnya. Pagi itu, Aulia memutuskan menyendiri di halaman belakang rumah. Ia duduk di bawah pohon kamboja yang rindang. Aroma bunga putih itu menenangkan, tapi tak cukup menenangkan pikirannya. Ia menyalakan ponsel dan mulai membuka galeri, mencoba mencari foto atau video dari 1 bulan sebelum ia tahu dirinya hamil. Ada satu lubang gelap di sana, 3 hari bercurit-curit tanpa dokumentasi apapun. Aulia bahkan tak ingat dia kemana saja saat itu. Ia hanya mengingat, waktu itu ia bertengkar hebat dengan ibu karena tak mau ikut pengajian. Dan setelah itu kosong. Ponselnya pun ikut bisu. Tak ada chat, tak ada panggilan. Seolah 3 hari itu dihapus dari hidupnya. Aku ngilang kemana? Gumamnya. Siang hari, Aulia memberanikan diri bertanya pada Mbak Yuni. Art yang sudah bekerja di rumah itu cukup lama. Mbak, aku nanya ya, waktu sebelum aku nikah sama Pak Ustadz, pernah lihat aku ke sini? Mbak Yuni terkejut. Ia menoleh cepat, tapi buru-buru menunduk lagi. Loh, emangnya ibu lupa? Ibu dulu pernah ikut kajian sama Pak Ustadz, nginep juga 2 malam, katanya biar tenangin diri. Aulia menahan napas. Nginep? Iya, katanya ibu waktu itu stres banget. Terus ibunya ibu juga bilang suruh istirahat dulu di sini. Aku pakai mukena putih waktu itu. Iya, saya inget banget. Soalnya Pak Ustadz minta saya nyiapin kamar tamu khusus buat ibu. Tapi maaf ya Bu, saya nggak tahu detailnya. Saya cuma bersih-bersih, nggak ikut campur. Aulia tersenyum kecil, meski tubuhnya gemetar. Berarti video itu bukan manipulasi, itu nyata. Tapi kenapa otaknya benar-benar menghapus semua kenangan tentang hari-hari itu? Malamnya, Aulia menggendap-endap masuk ke ruang kerja Ustadz Salman lagi. Kali ini ia tahu apa yang dicari folder CCTV. Ia buka lagi video sebelumnya, menonton lebih lama.
Di menit ke-8, Aulia yang ada di video tampak duduk bersila, mukanya pucat, matanya sak, dan Ustadz Salman duduk di sampingnya sambil menyodorkan gelas air putih. "Aulia, minum dulu, biar tenang," katanya di video. Aulia menolak, tapi kemudian, dengan ekspresi seperti orang linglung, ia menyesap air itu pelan-pelan. Beberapa menit kemudian, ia mulai terlihat makin lemas. Tubuhnya condong, matanya setengah tertutup. "Bismillah. Semoga Allah bukakan pintu hidayah untukmu." Suara Ustadz terdengar lagi. Lalu video gelap. Entah sengaja dimatikan, atau sensor kamera tak lagi menangkap cahaya. Aulia menutup laptop. Tubuhnya gemetar. Air yang dia minum? Mukanya di video, keadaannya setengah sadar. Jangan-jangan. Keesokan harinya, Aulia menatap suaminya dari balik pintu kamar. Ustadz Salman sedang menyiram tanaman sambil bersenandung kecil. Tampak seperti lelaki bijak dan penuh kasih sayang. Tapi kini Aulia tak bisa melihatnya seperti dulu lagi. Ia mulai merasa seperti tahanan rumah, dikelilingi dinding yang wangi dan doa-doa yang terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Ia ingin bicara dengan ibunya, tapi sang ibu sudah terlalu dalam dengan keyakinan bahwa Salman adalah pilihan terbaik yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan anaknya dari dosa. Tapi Aulia tak bisa diam. Hari itu juga, diam-diam ia pergi ke kampus. Alasannya hanya satu, mencari teman baiknya, Nisa, yang mungkin masih menyimpan potenggen-potenggen hari yang hilang itu. Saat mereka bertemu, Nisa tampak syok. "Kamu kemana aja waktu itu, Li? Kita nyariin kamu. 3 hari nggak bisa dihubungi. Terus tiba-tiba kamu WA aku. Jangan cari aku. Aku cuma butuh ketenangan. Setelah itu, hilang." Aulia menelan ludah. "Aku ke rumah Ustadz Salman ya, waktu itu." Nisa terdiam. "Iya," katanya. "Si begitu? Katanya kamu dibawa ibumu buat ruqyah." Ruqyah. Aulia tak pernah merasa kerasukan. Ia hanya bingung, galau, dan sedih karena ditinggal cowok yang tak bertanggung jawab. Tapi kalau memang dibawa untuk ruqyah, kenapa rekamannya seperti itu? Dan siapa sebenarnya yang berinisiatif membawanya ke sana? Malam itu, Aulia tak tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sambil memeluk perutnya yang mulai membuncit. Anak ini belum lahir, tapi sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Seseorang, entah ibunya, entah Salman, telah memilihkan takdir untuknya. Tapi Aulia mulai sadar, mungkin ini saatnya. Ia tidak lagi menjadi pion. Mungkin sudah waktunya ia memilih jalan sendiri. Hari-hari berlalu dengan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Aulia mulai jarang berbicara dengan Ustadz Salman. Ia menyimpan semua amarah dan ketakutannya dalam hati. Tapi di balik diamnya, ia merancang sesuatu rencana kecil untuk membongkar semua. Hari itu, saat Salman pergi mengisi ceramah subuh di masjid kota, Aulia memberanikan diri pulang ke rumah ibunya. Sudah lama ia tidak pulang, sejak resmi menjadi istri lelaki yang 2 kali lebih tua darinya. Rumah itu masih sama. Dinding-dindingnya dipenuhi bingkai ayat suci dan foto keluarga. Aroma kayu manis dan kapur berus masih menyambut dari ambang pintu. Tapi bagi Aulia, rumah itu tak lagi terasa seperti tempat kembali. Lebih seperti tempat lahirnya segala luka. Ibunya menyambut dengan pelukan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Kok nggak kabar dulu, Nak? Aku cuma kangen," jawab Aulia lirih. Mereka duduk di ruang tamu. Tak banyak kata, hanya teh hangat dan suara kipas angin yang berdecit di langit-langit. Aulia tahu, untuk pertanyaan yang akan ia lontarkan, tak bisa dimulai dengan basa-basi. Ia menarik napas dalam. "Bu, waktu itu, waktu aku tiba-tiba hilang dari kampus, ibu yang bawa aku ke rumah Pak Ustadz kan?" Wajah sang ibu menegang. Jemarinya yang menggenggam cangkir bergetar. "Iya, kamu lagi nggak waras waktu itu." Menangis, teriak-teriak, "Ibu takut kamu dirasuki. Makanya ibu minta bantuan Ustadz Salman." "Aku nggak ingat bagian itu, Bu. Tapi aku nemu rekaman CCTV di rumah beliau. Aku kayak setengah sadar, kayak orang dikasih obat." Ibu Aulia mengangkat wajahnya cepat. "Kamu buka kamar kerja. Pack US." Suaranya tinggi, bukan karena marah, tapi lebih karena panik, Bu. Suara Aulia mulai bergetar. Ada yang aneh semua ini. Kenapa aku lupa? Kenapa aku dibawa ke sana tanpa sadar? Siapa sebenarnya yang minta aku dinikahkan? Ibunya diam, hening. Lalu akhirnya ia berkata pelan, "Kami cuma ingin menutup aibmu, Nak." "Apa aibku lebih penting dari hidupku sendiri, Bu?" Ucapan itu menusuk. Sang ibu menunduk. "Waktu kamu bilang kamu hamil dan laki-laki itu entah kemana, semua orang akan tahu.
Ibu panik. Nama keluarga kita bisa hancur. Ibu takut kehilangan semuanya. Ibu, ya, ibu minta bantuan Pak Ustadz, dan beliau mau menikahi aku begitu saja, tanpa tanya apa-apa. Aulia menangis. Apa beliau terlalu baik? Atau terlalu siap? Ibu Aulia terdiam lama, lalu berkata dengan suara nyaris, berbisik, "Karena kamu bukan satu-satunya." Dek. Aulia mengangkat wajah, matanya membulat. Apa maksud ibu? Sang ibu akhirnya memandang Aulia dalam-dalam. Beberapa tahun lalu, ada anak tetangga kita, perempuan, lulusan SMA, cantik, pintar, tapi cibet, hilang. Orang tuanya bilang dia kabur sama pacarnya, tapi sebenarnya dia juga pernah tinggal di rumah Pak Ustadz selama 2 malam. Gak lama setelah itu, dia pindah keluar kota, dan gak pernah kelihatan lagi. Aulia, kenapa ibu gak pernah bilang? Ibu gak tahu pasti. Baru dengar dari Moonman pengajian setelah kamu menikah. Mereka bilang, Ustadz Salman punya cara sendiri untuk membimbing perempuan yang tersesat. Aulia berdiri. Aku bukan proyek dakwah. Aku bukan korban dosa. Aku cuma anak ibu yang butuh dipeluk, bukan diserahkan ke seseorang dengan masa lalu yang gak jelas. Aulia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi satu hal kini makin jelas, ibunya bukan sekadar korban tekanan sosial, pelayo tahu, atau paling tidak menutup mata dengan sadar. Malamnya, Aulia duduk di depan laptop, membuka folder CCTV sekali lagi. Kali ini ia iseng membuka folder yang lain. Folder bernama khusus, PNDK. Di dalamnya, ada folder-folder dengan inisial nama perempuan. Semuanya disusun rapi. Satu folder membuat dadanya tercekat. AR. Ia klik, isinya video, surat, transkrip pembicaraan. Di salah satu video, ia melihat dirinya sedang menangis, mengenakan mukena. Ustadz Salman duduk di depannya, mengelus punggungnya sambil berkata, "Semua ini untuk menyucikan dirimu. Laki-laki yang menodaimu sudah pergi, tapi aku masih di sini. Untuk menebusnya, kamu hanya perlu percaya." Aulia menutup layar itu. Tangisnya pecah. Itu bukan bimbingan, itu manipulasi. Keesokan harinya, Aulia menelepon Nisa. "Aku harus pergi dari sini. Kamu hamil ya? Mau kemana?" "Aku nggak tahu, tapi aku nggak bisa tinggal di rumah yang semua sudutnya penuh kebohongan. Aku harus keluar, sebelum aku benar-benar hilang jadi orang lain." Di akhir bab ini, Aulia mulai menyusun rencana kabur. Tapi yang ia tak tahu, Ustadz Salman menyimpan rahasia lebih besar dan ia sudah tahu. Aulia melihat semua rekamannya. Pukul 2 dini hari, rumah sunyi. Aulia berdiri di depan cermin. Tubuhnya gemetar, ransel kecil di punggung, berisi pakaian secukupnya, uang sedannya, dan flash disk berisi rekaman CCTV dari ruang kerja Ustadz Salman. Perutnya mulai menonjol. 3 bulan usia kandungan. Tapi bukan itu yang membuat napasnya berat malam ini, melainkan bayangan senyum Salman saat terakhir mereka bicara. Senyum yang bukan lagi menenangkan, melainkan seperti seseorang yang tahu dia tak akan bisa lari jauh. Pelan-pelan, Aulia keluar dari kamar. Jantungnya berdetak kencang saat melewati ruang tamu. Ia tahu, pintu belakang selalu tak dikunci setelah maghrib. Salman perkaya, rumah orang beriman, dijaga oleh malaikat. Malam itu, Aulia berharap para malaikat benar-benar berpihak padanya. Udara, luar menyusak. Aulia menarik napas panjang saat menapaki jalan setapak menuju gang kecil di belakang rumah. Suara anjing menggonggong di kejauhan, lampu jalan redup, hanya diterangi cahaya bulan. Ia menghubungi Nisa lewat pesan. "Aku keluar. Sekarang, jemput aku di depan masjid lama, buru." Sebelum dia sadar aku nggak di rumah. Belum sempat pesan terkirim, suara seseorang menggema dari belakang. "Kamu mau kemana, Aulia?" Tubuh Aulia membeku. Itu suara yang tak asing. Tenang, dalam, tapi ada sesuatu yang mencekam di dalamnya. Ia berbalik. Salman berdiri di ambang pintu, mengenakan baju koko putih. Tangannya menggenggam tasbih, tapi tatapannya tajam, menusuk. Aku cuma perlu udara." Suara Aulia gemetar. Dengan tas di punggung dan sandal rumahmu di tangan, Aulia tak menjawab. Salman melangkah pelan mendekat. "Kamu sudah tahu terlalu banyak ya." Aulia mundur. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" "Aku lihat rekamannya. Aku tahu kamu pernah bawa perempuan lain. Aku bukan yang pertama." Salman menghela napas. Lalu, ia berkata dengan tenang, "Aku tidak menjebakmu, Aulia. Aku hanya menerima takdir yang datang lebih cepat." "Kamu memang ditakdirkan. Case ini, kamu merekamku tanpa sadar. Kamu
kamu buat aku lupa. Apa kamu kasih aku obat waktu itu? Kadang, iman yang goyah perlu dipaksa kembali ke jalurnya, bisik Salman. Melangkah semakin dekat, kamu datang dalam keadaan kotor, tersesat, aku beri kamu tempat, ketenangan, harapan, bukan begitu caranya, Aulia berteriak. Tiba-tiba, dari balik pagar samping, suara klakson terdengar Nisa. Tanpa pikir panjang, Aulia lari sekuat tenaga, menuruni jalan kecil menuju arah suara. Kakinya nyaris tergelincir di bebatuan basah, tapi ia terus berlari, menahan nyeri di perutnya. Nisa, teriaknya sambil menghentakkan pagar besi kecil. Nisa membuka pintu mobil cepat. Aulia masuk. Mobil tancap gas. Dari kaca belakang, Aulia melihat Salman berdiri diam di tengah jalan. Tak mengejar, tak marah, hanya memandangi dengan wajah yang terlalu tenang, terlalu yakin. Ya Tuhan, kamu berhasil keluar. Nisa memeluknya sambil menyetir. Aku harus pergi jauh, aku nggak bisa tinggal di kota ini. Kamu mau kemana? Aulia tergiung. Ia tak tahu. Yang penting, aku harus keluar dari jangkauannya. Aku harus lapor polisi. Nisa menggeleng. Kita butuh bukti lebih kuat. Kalau dia tahu kamu bawa flash disk, itu bisa-bisa dia balik tuduh. Kamu fitnah. Aulia membuka tas, mencari flash disk, kosong, tak ada di dalam. Enggak mungkin. Aku yakin tadi masukin. Matanya membelalak, lalu teringat waktu ia ke kamar mandi sebentar, tas itu sempat terbuka. Salman sudah tahu. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar lewat media lokal. Ustadz Salman dilaporkan kehilangan barang bukti penting dari ruang pribadinya. Sumber menyebutkan adanya pencurian data pribadi yang sensitif dan bersifat fitnah. Oh ya, Limas, dia lebih dulu bergerak. Saat Nisa menidurkannya di rumah pamannya yang jauh dari kota, Aulia tahu satu hal pasti, dia belum bebas. Orang-orang seperti Salman bukan hanya licik, mereka dibungkus oleh kekuatan sosial, dihormati, disembah, dan kini, Aulia yang dianggap sebagai istri yang kabur, pencuri data, perempuan hamil tanpa suami sah adalah pihak yang harus membuktikan kebenaran di dunia yang mungkin sudah tak percaya padanya lagi. 3 hari setelah pelarian itu, Aulia masih bersembunyi di rumah paman Nisa, di kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Rumah tua bergaya kolonial itu sepi, jauh dari pusat kota, dikelilingi kebun pisang dan suara jangkrik yang mendominasi malam. Paman Nisa seorang pensiunan pegawai perpustakaan yang pendiam, tapi cukup bijak untuk tidak banyak bertanya. Ia hanya bilang, kalau ada yang kamu percaya lebih dari Tuhan, kamu salah tempat, nak. Aulia hanya tersenyum lemah, matanya sembab dan pikirannya terus bekerja keras. Ia menatap layar ponselnya yang penuh pesan tak terbaca dari ibunya. Pulanglah Aulia, kamu mempermalukan keluarga. Apa yang kamu lakukan dengan suamimu sendiri? Ibu percaya kamu digoda setan. Pesan-pesan itu membuatnya ingin menjerit. Ibu sosok yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi penuduh pertama. Sore itu, Nisa pulang membawa kabar. Aku ngobrol sama salah satu teman magangku di radio dulu. Dia dulu pernah liput tentang penggaijian yang digelar sama Salman. Dan, Aulia menegakkan badan. Ada satu orang yang pernah nyaris lapor polisi karena kehilangan adiknya setelah ikut program pembinaan akhlak di rumah Salman 5 tahun lalu. Aulia menahan napas. Dia masih bisa dihubungi? Aku udah janjian. Namanya Mas Ilham. Dia tinggal di Bandung. Kita bisa ke sana malam ini. Perjalanan ke Bandung dihiasi kecemasan. Di dalam mobil tua Nisa, Aulia terus menggenggam tangannya. Sendiri, kandungannya mulai membuatnya cepat lelah. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa nyeri. Sesampainya di sebuah warung kopi kecil, seorang pria berusia sekitar 30-an sudah menunggu. Kurus, berkacamata, matanya tajam, seperti orang yang pernah dikhianati oleh dunia. Kamu Aulia? Sapanya. Aulia mengangguk. Adik saya namanya Rahma. Dulu umur 18 tahun. Dia ikut program pembinaan Ustadz Salman. Katanya untuk perempuan yang mau hijrah tapi nggak punya tempat tinggal. Lalu, suara Aulia bergetar. 3 bulan tinggal di sana. Setelah itu, Rahma berubah. Jadi pendiam, takut keluar rumah. Sering teriak waktu tidur. Dan yang paling mengerikan, dia hamil. Aulia membeku. Saat saya ajak lapor polisi, dia malah kabur, katanya. Kalau aku ngomong, kita semua bakal celaka dan kamu tahu, dia hilang sampai sekarang. 5 tahun, seperti ditelan bumi. Aulia menutup mulutnya, menahan tangis. Ada yang aneh dari pria itu. Terlalu bersih, terlalu sempurna, tapi selalu ada korban yang hilang diam-diam. Tapi semuanya ditutupi atas nama aib.
apalagi kalau korbannya perempuan. Dia bilang, aku datang ke rumahnya sendiri, dalam kondisi tak sadar. Tapi, aku nggak ingat apapun, Aulia berkata pelan. Ilham mengangguk. Dia pakai cara yang sama, obat tidur, teh dengan zat penenang, pengaruh sugesti dari ceramah yang terus-menerus. Aku pernah coba telusuri, tapi dia terlalu kuat, terlalu. Banyak orang yang percaya padanya. Aulia menunduk. Aku hanya ingin anakku lahir dengan selamat, tapi aku nggak bisa biarin dia bebas terus. Ilham mengambil sebuah buku kecil dari tasnya. Ini catatan adikku. Dia sempat tulis ini sebelum pergi. Ada nama-nama perempuan lain. Beberapa masih bisa dilacak. Aulia mengambil buku itu seperti memegang emas. Malam itu, di kamar kecil rumah pamannya, Aulia menatap catatan Rahma. Di balik lembaran penuh tulisan tangan itu, ada pola. Semua perempuan itu muda, lugu, tidak punya tempat pulang, atau dalam keadaan rapuh. Dan semua dibungkus dalam satu narasi besar, pemurnian iman. Aulia menyalakan laptop, membuat salinan isi buku ke file digital. Ia tahu, ini belum cukup untuk menjatuhkan Salman, tapi sudah cukup untuk membuka mata orang lain. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku punya suara, dan kali ini, aku akan bicara. Tepat pukul 1 dini hari, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Aulia mengangkat. Senyap, lalu suara berat, pelan, dan sangat dia kenal berkata, Aulia, kamu membuka luka yang tidak kamu mengerti. Tapi tidak apa, kita semua akan belajar, pelan-pelan. Aulia tak bisa berkata apa-apa. Dan anakmu, semoga sehat ya, karena nanti, dia juga akan jadi bagian dari perjalanan ini. Klik, telepon terputus. Aulia menangis. Bukan karena takut, tapi karena baru kali ini ia merasa benar-benar dipantau, bukan sebagai istri, tapi sebagai alat. Tapi dalam ketakutan itu, juga muncul tekad. Kamu mungkin pintar menyusun cerita, Salman, tapi aku akan menulis akhir yang berbeda. Dini hari yang sunyi, berubah mencekam setelah telepon misterius itu. Aulia menatap ponselnya lama. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena ketakutan tapi karena amarah yang mulai mendidih dalam dirinya. Ia duduk di depan laptop, jari-jarinya menari, menuliskan setiap detil. Dari awal ia dipaksa menikah, rekaman CCTV, mimpi-mimpi buruk yang mulai terasa nyata, hingga pertemuannya dengan Ilham, semua ia tuangkan dalam bentuk tulisan anonim. Judulnya, Di Balik Jubah Putih. Kesaksian seorang perempuan, Nisa membacanya keesokan pagi. Yakin kamu mau nggak ini? Tanyanya pelan. Ya, aku nggak bisa terus bersembunyi, kalau aku diam, artinya aku ikut menjaga nama baik orang yang merusak hidup banyak perempuan, jawab Aulia. Tenang, tapi tegas. Nisa tak membantah. Ia tahu sahabatnya sudah memilih jalan perang. Tulisan itu diunggah di platform blog gratis. Dibagikan lewat akun Twitter anonim yang baru dibuat. Aulia hanya menulis, aku pernah percaya bahwa pernikahan ini takdir. Tapi sekarang aku tahu, ini perang yang disusun oleh tangan manusia. Tak butuh waktu lama. Postingan itu viral. Ratusan komentar masuk. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Beberapa perempuan membalas dengan cerita mereka. Menebet, nama-nama yang juga ada di catatan Rahma. Namun, tak lama setelah viral, balasan dari kelompok pendukung Salman mulai berdatangan. Hati-hati bicara soal ulama, fitnah, lebih kejam. Dari pembunuhan, Mbak. Jangan-jangan kamu emang perempuan nakal yang malu sama aib sendiri. Aulia diam. Ia tahu ini akan datang. Tapi yang lebih mengejutkan, ibunya menghubungi. Untuk pertama kali sejak Aulia kabur. Aulia, kamu sudah gila ya? Bu, itu suamimu. Ustadz Salman itu orang yang dihormati. Kamu bukan hanya mempermalukan keluarga, kamu mempermalukan agama. Bu, dengar dulu. Sudah, jangan pernah pulang. Anggap kamu bukan anak ibu lagi. Klik, telepon terputus. Aulia menutup mata. Tapi tak satu pun air mata jatuh. Sudah selesai bagian memohon, gumamnya. Sekarang saatnya berdiri. Sore itu, seseorang mengirimkan DM di akun anonimnya. Saya wartawan, boleh ngobrol? Nama saya Dita. Pertemuan diatur di sebuah kedai kopi kecil. Dita, seorang jurnalis muda dengan wajah lelah tapi penuh semangat, merekam semua yang Aulia ceritakan. Kalau kamu benar, ini bisa jadi kasus besar, tapi kamu siap kalau semua orang akan menyerang balik. Aulia mengangguk. Aku mungkin jatuh, tapi aku pastikan dia nggak akan berdiri dengan bangga selamanya. Dita memotret buku catatan Rahma,
rekaman suara Aulia, dan sebagian isi CCTV yang sempat ia simpan. 2 hari kemudian, artikel Dita tayang di media daring besar dengan judul Bayang Kelam di Balik Sorban. Kisah perempuan yang berani melawan. Ulama terkenal nama Aulia tetap disamarkan. Tapi detail kasus cukup jelas untuk membuat publik gempar. Beberapa mantan santri perempuan mulai ikut bicara. Lembaga bantuan hukum menghubungi Dita, menawarkan perlindungan hukum. Namun di saat yang sama, seseorang meretas akun Twitter anonim Aulia. Identitasnya terbongkar. Foto wajahnya menyebar. Nama lengkapnya disebat-sebet sebagai penyebar fitnah, telepon, dan pesan masuk tak berhenti. Ancaman, hinaan, bahkan gambar mengerikan. Nisa mematikan ponselnya. Kita harus pergi dari rumah paman. Tengah malam, ketika mereka hendak mengemasi barang, seseorang mengetuk pintu. Dek, Aulia menggenggam perutnya yang makin membesar. Nisa mengintip dari lubang pintu. 3 pria bersorban, berdiri kaku di luar pagar. Aulia segera mematikan semua. Lampu menggenggam tangan Nisa. Kita harus keluar lewat pintu belakang. Sekarang, mereka berlari keluar, menyelinap lewat kebun belakang. Di ujung jalan, Dita menunggu dengan mobil. Cepat masuk, mobil melaju meninggalkan rumah. Suara pintu depan digedor makin keras terdengar samar di belakang. Aulia menoleh. Mereka pikir aku akan diam karena takut? Tidak, aku sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanya satu, kebenaran. Dan di dalam mobil yang melaju itu, Aulia membuka ponselnya dan menulis. Jika besok aku hilang, kalian tahu siapa yang harus dicari. Mobil melaju membelah jalanan gelap. Aulia duduk di kursi belakang, memeluk perutnya yang kini sudah membulat. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Ia tahu, titik balik sudah dekat. Kemana kita sekarang? Tanya Nisa, napasnya belum teratur. Tempat aman, Rumah Perlindungan Perempuan, LSM, nyambak Dita yang bantu urus. Jawab Aulia. Mereka tiba di sebuah rumah besar, berwarna putih, sederhana tapi nyaman. Dita dan beberapa staf menyambut, memberikan pelukan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, Aulia bisa menarik napas lega sedikit. Keesokan harinya, berita itu meledak. Kejaksaan Tinggi akan menyelidiki kasus dugaan pelecehan terhadap Ustadz Salman. Muncul bukti rekaman CCTV dan pengakuan beberapa mantan santri. Wajah Ustadz Salman, yang selama ini dihormati sebagai simbol kesucian dan moral, muncul di televisi dengan ekspresi penuh tekanan tapi yang lebat. Mengejutkan bukan itu? Saat wartawan menggali lebih dalam, muncul sebuah rekaman CCTV lama yang belum pernah dipublikasikan. Dalam rekaman itu, terlihat Aulia mengenakan mukena. Wajah lemah, memasuki rumah besar Ustadz Salman, digendong oleh seorang pria bertubuh besar berkoko putih. Dan di dalam ruangan yang sama, Ustadz Salman tampak berdiri, memandangi tubuh Aulia. Yang terkulai rekaman itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Aulia tak pernah datang dengan sadar ke rumah sang Ustadz. Ia bukan hanya korban pernikahan paksa, tapi juga korban manipulasi, perencanaan, dan kemungkinan pelecehan. Pihak berwenang akhirnya menetapkan penyelidikan resmi, dan Aulia dipanggil sebagai saksi utama. Hari itu ia datang mengenakan gamis hitam dan kerudung abu-abu, ditemani pengacara dan Dita. Matanya lurus ke depan, tidak lagi takut, tidak lagi bersembunyi. Di ruang penyidikan, ia bertatap mata langsung dengan Ustadz Salman, untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan. Pria tua itu tersenyum, tapi tak seperti dulu. Senyumnya kini lelah, penuh kecemasan. Kamu menang besar ya, Aulia? Katanya pelan. Aulia balas menatap. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang kebenaran. Salman menghela napas. Kamu pikir kamu satu-satunya? Banyak yang sudah aku bantu, dan mereka diam karena mereka takut. Tapi sekarang satu sudah bicara. Dan setelah aku, akan ada banyak lagi. Pria itu tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tua. Kasus Ustadz Salman menjadi bola salju. Beberapa ustadz lain yang terafiliasi dengannya mulai ditelusuri. Nama-nama dalam buku milik Rahma akhirnya dibuka. Polisi menyelidiki koneksi pesantren dan yayasan amal yang mereka kelola. Rahma ternyata bukan hanya korban. Ia adalah penyintas yang sejak lama mengumpulkan bukti. Dan satu fakta mencengangkan muncul dari forensik rekaman lama. DNA janin Aulia cocok dengan DNA milik Ustadz Salman. Aulia terdiam lama ketika mendengarnya. Jadi benar, dia bukan hanya pelaku, tapi juga ayah dari bayi yang ada di kandungannya.
Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa muak yang tak bisa dibendung. Takdir ya, bisiknya lirih. Bukan, ini bukan takdir. Ini dosa yang dibungkus oleh agama. Asterisk, asterisk, 2. Bulan kemudian, Ustadz Salman ditangkap secara resmi di kediamannya. Video penangkapannya tersebar luas. Tak ada lagi senyum percaya diri. Tak ada lagi suara lantang soal moral dan pahala. Yang tersisa hanyalah lelaki renta yang tertangkap oleh kebenaran yang selama ini ia injak-injak. Aulia melahirkan seorang bayi perempuan di rumah sakit bersalin sederhana. Ia menamai anak itu Rahma, sebuah penghormatan pada sahabat lama yang dulu memulai perjuangan ini. Di hari ia menggendong bayinya untuk pertama kali, Aulia menatap langit. Maaf, aku butuh waktu untuk bisa mencintaimu dengan tenang. Tapi, percayalah, kamu lahir bukan karena aib. Kamu lahir karena seorang perempuan memilih untuk tidak diam. Dan saat matahari pagi menyinari jendela rumah perlindungan itu, Aulia membuka laptopnya. Ia menulis di blog, yang kini sudah diikuti jutaan orang. Aku dulu percaya bahwa hidupku dikendalikan takdir. Tapi sekarang, aku tahu, Dr. Pun bisa dilawan jika ia datang dari tangan yang salah. Ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang kupilih sendiri.